Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sirandi. Saya akan membahas tentang bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi yang selalu berubah atau tidak tetap di setiap periode. Dengan kata lain, setiap periode perolehan bunga, jumlah bunga yang ditambah ke pokok dihitung berdasarkan pokok ditambah bunga yang ditambahkan pada periode sebelumnya. Bagaimana cara bunga majemuk itu? Bentuk bunga paling umum yang kita lihat adalah digunakan. Yang biasanya kita lihat adalah kita mengambil permohonan kredit dan juga digunakan untuk menghitung bunga yang diperoleh uang kita jika kita membuat akun berbunga, atau maksudnya kayak rekening berbunga gitu, untuk membantu kita memahami bagaimana cara kerjanya. Berikut nih contohnya. Kita membuat rekening deposito dengan setoran sekitar 5 miliar. Bank tersebut menerapkan bunga majemuk sebesar 2,8%. Bunga itu tetap bertambah setiap bulan dengan syarat yang pertama, setelah 1 bulan investasi kita telah menambahkan bunga 11.667.000. Kita sampai pada ini dengan menerapkan rumus 5 miliar dikali 1 tambah 0,28 per 12. Itu 12 ialah 12 bulan. Dikali 1 dikurang 5 miliar. Yang kedua, setelah 2 bulan Anda memiliki bunga 23 juta dolar, 366.000 dolar. Ini adalah hasil dari 5 miliar dikali 1 tambah 0,028 per 12 dikali 2 kurang 5 miliar. Yang ketiga, setelah 3 bulan total bunga adalah 35 juta dolar atau 5 miliar dikali 1 ditambah 0,28 per 12 dikali 3 kurang 15 miliar, kurang maksudnya 5 miliar. Pada akhirnya tahun pertama kita akan menambah 141 dolar atau 141,81 dolar dalam bentuk bunga majemuk. Yang keempat, pada akhir 5 tahun kita akan menambah 750 juta dolar dalam bentuk bunga majemuk. Dari materi matematika keuangan, dalam menentukan modal akhir apabila bunga adalah bunga majemuk, maka kita bisa memakai 2 cara atau metode, yaitu apabila harga N bulat. Apabila harga N bulat, maka rumus yang dipakai mencari modal akhir ialah M sama dengan MO dikali 1 tambah I kali 2. Dengan keterangan M itu adalah modal awal, MO itu adalah modal maksud saya M besar merupakan modal awal, MO merupakan maksud saya M itu adalah modal akhir, MO adalah modal awal, N merupakan lama atau waktu peminjaman, dan I adalah merupakan persentase suku bunga atau bunga majemuk. Dengan contoh, sebagai contohnya ialah hitunglah jumlah modal akhir dari modal sebesar 10 juta yang telah dipinjamkan selama kurang waktu 2 tahun dengan suku bunga majemuknya 2% pada setiap bulannya atau setiap tahunnya. Jadi M sama dengan MO dikali 1 tambah I dikali 2. MO nya ialah 10 juta karena modal akhir, maksudnya modal sebesar ya, modal awalnya 12% itu dari bunga majemuknya dikali 2 nya itu ialah 2 tahun. Jadi sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,62, itu ialah hasil dari 12/100.
jadi 0,02 dikali 2 sama dengan 10 juta ditambah 1 dikali 440.000 sama dengan 11.414.000. Jadi diketahui pas kurun waktu 12 tahun modal akhir akan menjadi 11.404.000. Nah, kalau modal awal sebesar MO disimpan, bank mendapatkan bunga sebesar B per tahun dan perhitung bunga dihitung sebanyak M kecil kali dapat setahun, maka sebesar modal pada akhir tahun ke N ialah MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah B per M angkat MN dengan keterangan MN merupakan nilai akhir, MO bukan nilai pokok awal atau nilai awal. N atau N ini yang diangkat ini merupakan jumlah periode perhitungan bunganya, dan D kecil merupakan tingkat bunga per periode perhitungan bunganya, dan M merupakan frekuensi perhitungan bunga, dan yang satu lagi ini merupakan tingkat bunga nominal dari periode atau perhitungan M kali per tahun. Dan contohnya, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta memiliki bunga manajemen sebesar 6% per bulan dan wajib dibayar setiap bulannya, maka dalam waktu 2 tahun berapakah modal pinjaman akhir? Ya, solusinya kita dapat mengetahui bahwa M punya 1 juta ya, lalu wajib dibayar setiap bulannya sehingga M kecil terubah sekali, dan N sama dengan 2 tahun, B kecil sama dengan 6%, kita bulati, jadi kita kalikan dibagikan 6 per 100, jadi 0,0. dan hasilnya ialah MN ya sama dengan MN di dalam kurung 1 tambah B per M pangkat MN. MN sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,0612 dikali 12 dikali 2 sama dengan 1.127.159 rupiah. Jadi modal pinjaman akhirnya, modal akhir selama 2 tahun ialah 1.127.159 rupiah. Oke, demikian dari video saya. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.